Oktober 2025, saya Aldila Amelia Putri akan melakukan pengkajian kesedihan atau berduka kepada pasien. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Permisi sus. Iya, silakan. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Indi. Kalau mbaknya dengan siapanya ibu Indi? Anaknya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Dila. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Ibu Indi ya. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi Ibu sekarang, Mbak? Setelah ayah saya meninggal, ibu saya sering sulit bersosialisasi, sering menangis dan susah tidur, Bu. Baik. Kalau Ibu sendiri, bagaimana kondisinya sekarang, Bu? Saya sedih, tidak berdaya. Baik. Sebelumnya saya turut berduka cita ya Bu atas kematian suami Ibu. Di sini saya akan melakukan pengkajian terkait tentang tingkat kesedihan Ibu yang bertujuan untuk mengukur seberapa tingkat kesedihan yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Mungkin saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Sebelum dimulai, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, langsung pertanyaan yang pertama ya Bu. Baik Bu, pertanyaan yang pertama nanti ada beberapa jawaban. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merasa merindukan dan mendambakan suami? Hampir tidak pernah, jarang, terkadang, atau lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari, dan beberapa kali sehari. Yang kedua, dijawab dengan ya atau tidak ya Bu. Dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Iya. Selanjutnya, nanti ada beberapa jawaban. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Yang pertama, tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, dan sangat kesulitan menerima kematian. Beberapa rasa sulit menerima kematian, sus. Ya. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, sedikit kesulitan mempercayai orang lain, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, dan sangat sulit mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian suami? Tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit hanya beberapa rasa pahit yang nyata. Rasa pahit yang nyata. Terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda? A. Berubah tidak akan sulit, B. Berubah akan sedikit sulit, berubah akan agak sulit, berubah akan sangat sulit, berubah akan sangat ekstrim sulit. Berubah akan sangat sulit. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami? Tidak ada rasa kosong, sedikit ada rasa kosong, beberapa rasa kosong yang jelas, rasa kosong yang ekstrim. Sedikit. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, beberapa perasaan, rasa yang jelas, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Sedikit perasaan bahwa masa depan.
Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah yang jelas, rasa gelisah yang ekstrim. Gelisah yang ekstrim. Jadi untuk selanjutnya nanti dijawab dengan ya atau tidak ya Bu. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Iya. Pertanyaan terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Baik. Pertanyaan sudah terjawab semua ya Bu. Saya akan menghitung hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya Ibu mengalami berduka yang lebih ya Mbak. Mbak izin bertanya Sus, bagaimana ya kondisi ibu saya sekarang? Baik. Tadi kan dikatakan kalau Ibu susah bersosialisasi, sering nangis, pola tidur dan makan menurun ya Mbak. Nanti Mbak dan keluarga bisa mengajak Ibu untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan agar Ibu tidak sendirian dan tidak merasa kesepian. Jika merasa sedih, Ibu nanti bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya Bu, supaya tidak teringat suami Ibu. Nanti bisa melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah seperti mencuci, mencuci piring, mencuci baju, dan kegiatan lainnya. Sebelumnya apakah ada yang mau tanyakan lagi? Tidak. Tidak. Terima kasih ya Bu, Ibu sangat kooperatif menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu bisa kembali ke rumah. Baik, terima kasih Sus. Permisi. Thank you.